Iya, halo teman-teman semua, berjumpa kembali lagi dengan saya Oli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan review dan sedikit pandangan mengenai perdagangan saham pada hari ini, tanggal 27 Mei 2021. Nah, hari ini indeks kita sangat luar biasa bagus ya teman-teman, naik sampai kalau nggak salah tadi itu sebelum penutupan itu 1,3%. Akan tetapi tiba-tiba ketika penutupan tiba-tiba diturunkan sampai 0,45%. Nah, hal ini ya sedikit kontradiksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya di mana eh, indeks kita itu malah ketika penutupan kadang diangkat naik. Nah, dan menurut saya ketika diangkat naik itu besoknya untuk digunakan untuk proses penjualan. Nah, maka dari itu saya berpikiran bahwa ketika indeks kita itu bagus, kemudian closing itu diturunkan, itu berarti ada indikasi eh, bahwa besok dia itu akan melakukan akumulasi yang cukup besar, atau bandar-bandar besar itu akan melakukan akumulasi yang cukup besar. Nah, mengapa demikian? Kalau misalkan kita lihat dari ini eh indeks kita. Nah, indeks kita itu kalau dari MA20 itu hari ini tuh nyaris nyaris menembus. Jadi dia akan udah patah downtrendnya. Akan tapi terpaksa hari ini harus diturunkan akibat ketika penutupan ada salah satu bandar, yaitu bandar dengan kode KZ atau CLSA Sekuritas Indonesia, melakukan jualan dengan jumlah yang cukup luar biasa. Dia jualan nggak cuma hanya di indeks-indeks motor indeks kita, tapi juga pada hampir semua saham-saham itu dia jual. Dia jualan di BBRI, BCA, dan lain-lain. Wah, sangat luar biasa. Kalau misalkan kita lihat ya, indeks kita itu untuk bagian di MACD-nya itu udah akan mengalami golden cross dan kemudian akan melanjutkan penguatan. Nah, tadi itu sebelum pengumuman kita sharing-sharing di komunitas saham bagus itu ya, kita optimis sekali bahwa hari ini kita itu akan istilahnya mengalami penguatan, kemudian akan dilanjutkan sehingga kita akan melanjutkan tren kenaikan. Karena kalau dibandingkan dengan indeks-indeks lain, indeks dari Amerika lah, indeks dari Korea dan lain sebagainya, indeks kita itu masih belum naik dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dibanding dengan Israel yang indeksnya itu yang sedang mengalami peperangan dengan Palestina, malah kemarin tuh mencapai all time high-nya. Wah, dan kacaunya lagi indeks kita itu malah ini akan berpotensi naik tapi diturunkan. Nah, apakah kita berpikir seperti itu? Apakah ini karena kalau dilihat dari candlenya ini adalah candle hammer terbalik. Nah, hammer terbalik itu nggak banyak yang suka, apalagi dengan posisi yang nggak bagus seperti ini. Ini kan nggak bagus lah kondisi hammernya seperti ini. Nah, apakah kita bisa serta-merta percaya bahwa ini hanyalah suatu kepanikan, atau ini memang istilahnya hanya rebalancing aset aja? Saya berpikirnya begini, ketika ada indeks itu dinaikkan dengan yang sangat tinggi, pasti dia punya tujuan tertentu, yaitu untuk jualan di harga yang tinggi. Nah, tapi kalau seperti ini, dia itu tiba-tiba diturunkan, padahal tadi itu kondisi indeks itu bagus banget. BRI juga bagus, Antam bagus, semuanya bagus. Tiba-tiba diturunkan. Nah, ini kalau saya berpikir ini hanya istilahnya gertakan agar orang-orang itu takut untuk mengambil barang. Nah, saya berpikir ke depan ini kayaknya udah cash itu udah kembali menjadi stres lagi. Kita kayaknya udah harus waktunya belanja dan bisa menikmati cuan yang lebih besar lagi. Nah, ini istilahnya cuma gertakan aja lah. Mungkin besok paginya akan gertak lagi, tapi kemudian akan dilanjutkan penguatan, dan seluruh indikator nanti akan menunjukkan bahwa kita memang sudah siap atau indeks kita itu sudah siap untuk mengalami penguatan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Kadangkala
memang berpikir kontradiksi dengan keadaan yang ada itu memang cukup penting. Bahwa Lo Keng Hong aja, dia ketika akan membeli saham batu bara, saham apa namanya, eh, saham yang dia mendapatkan cuan banyak itu saham batu bara nih, kayak saham apa ya, lupa saya. Dia itu sebelum membeli dalam jumlah yang besar diingatkan oleh pihak sekuritasnya kalau saham batu bara itu lagi anjlok, kamu nggak usah beli. Nah tapi Lo Keng Hong malah nggak percaya, ini malah saat yang tepat untuk melakukan pembelian, dan ternyata itu terbukti betul bahwa berpikir kontradiksi dengan banyak orang itu kadang juga penting, karena kita nggak tahu, atau kita kalau misalnya kita hanya ikut-ikutan dengan orang banyak, bisa saja kita nanti malah hanya kena pom-pom terus tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah jadi seperti itu, mari kita lihat dulu ya, ini di mover. Nah di turnovernya ya, ini BCA, nah, ini di anjlokan, BRI anjlokan, Tepik anjlokan semua ya. Kalau Arto enggak, Telkom enggak juga, BNI, BPNI, bank-bank yang besar ini. Terus tadi itu saya juga lihat LPKR juga sama. Ini yang ngeluarin ya ini si KZ, ini semuanya hampir rata-rata KZ. Jadi nggak usah panik, kita harus berpikir positif bahwa ini adalah malah menjadi gerbang untuk, istilahnya sebagai tanda bahwa ini tanda yang bagus, bahwa ada seseorang yang menggertak, apakah kita takut atau kita malah akan menjadi semakin greedy. Jadi seperti itu, tapi tetap jangan sampai Anda itu langsung all in. Anda harus tetap berpikir positif. Dan untuk selanjutnya silahkan tonton video-video saya. Saya video sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini dan tahun depan kemungkinan adalah siklusnya Haritano Sudipjo. Banyak sekali saham-saham dari Haritano yang hari ini terbang tinggi sesuai dengan analisa saya dan beberapa analisa yang saya dapatkan dari komunitas saham bagus ID. Nah, semoga bermanfaat dan tetap cuan selalu. Salam.